Seorang pollster yang benar gitu, saya katakan yang benar gitu ya, itu pasti dia mencari sesuatu apa adanya supaya memberikan penjelasan kepada si klien itu dengan benar juga gitu loh. Kalau kita dari awal aja memang tujuannya memang tidak benar gitu ya, udah pasti kesananya juga tidak ada gunanya survei itu dilakukan dan cukup mahal survei itu. Banyak yang tujuannya tidak benar, Pak Sugeng, Anda lihat? Agak abu-abu ini. Kita harus hati-hati menjadi pollster. This is the most powerful public opinion maker yang ada sekarang. Sebab bisa terjadi bandwagoning. Bisa bandwagoning. Yang disebut oleh bandwagoning itu nanti orang ngikut. Menurut Mas Saiful tidak terlalu berpengaruh. Anda tidak setuju bahwa survei akan mempengaruhi? Nanti dulu, saya belum selesai nanti. Ya, jadi yang saya bilang, melakukan pollster itu memang harus ada. Kalau saya boleh mempengaruhi di situ pengaruh, ada ideologi. Seperti teman-teman di kantor ada ideologinya, bukan orang. Jadi ada shift tentang paradigma tentang Jakarta. Misalnya Jokowi dengan incumbent. Wajahnya saja sudah menunjukkan kaum papa di Jakarta. Okay. Urban yang di bawah garis kemiskinan, yang tidak bisa menolong diri sendiri. Yang membutuhkan semacam mesiah. Orang yang bisa menyampaikan keluhan dan lain-lain. Jadi ini adalah dinamika ideologi. Sedang terjadi itu, nah si pollster harus equip dengan itu, bukan yang saya maksud, saya tidak menuduh. Kelihatannya Foke harus menang, atau quote-quote dimenangkan. Nah ini berbahaya kalau begitu. Saya akui dibayar. Nggak mungkin saya melakukan ribuan survei tanpa dibayar. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. Mas Saiful, apakah memang kemungkinan itu terjadi karena salah satunya sekarang banyak yang merangkap, lembaga survei merangkap juga konsultan pemenangan kampanye, sehingga mereka ada kepentingan untuk mempengaruhi demi kepentingan kliennya? Mungkin saja gitu. Tapi yang saya tahu ini agak dekat ya ini dengan teman-teman lembaga survei. Misalnya ada sebuah lembaga yang terang-terangan mendeklar bahwa si A posisinya segini, si B posisinya seperti ini, seperti kita baca di media, dan bahkan menyebutkan sumber yang membiayainya kan, ada yang nyebut seperti itu. Nah, apakah dia sedang suicide gitu ya, sedang bunuh diri atau tidak? Saya sih melihat dia tidak sedang bunuh diri. Jadi kalau dilihat prosedurnya, bahwa mungkin dia sedang negosiasi atau apa begitu ya dengan kliennya, saya tidak tahu persis. Tapi yang jelas posisi pada waktu itu, even dari pollster dari lawan orang yang diumumkan ini juga posisinya sama gitu loh. Semua pollster sama gitu ya. Dalam kurun waktu yang kurang lebih sama juga. Jadi kita tidak bisa bandingkan antara satu kurun waktu yang satu dengan yang lain, beda waktunya, itu tidak bisa langsung dibandingkan. Yang bandingkan adalah berbagai lembaga survei pada kurun waktu yang sama. Saya perhatikan semua itu karena kebetulan kita baik hubungannya dengan teman-teman pollster ini, kontak-kontakan, hasilnya kurang lebih sama gitu ya. Jadi tidak mungkin semuanya merupakan konsultan kemenangan salah satu kandidat. Persis. Tapi bahwa kemungkinan untuk selingkuh antara konsultan politik dan lembaga survei itu menjadi jauh lebih besar karena tumpang tindihnya fungsi tadi, Anda setuju? Mungkin, tapi konsultan yang dimaksud di sini ada dua pengertian di kita ya. Semua lembaga survei yang diminta oleh partai atau oleh seorang calon kayak begitu pada dasarnya konsultan, consulting. Jadi nggak mungkin saya kasih angka begitu saja sama Nana kalau Nana minta ke saya gitu ya. Jadi Nana nanya ke saya, jadi gimana ini artinya apa yang